Zaman sekarang, semua orang ngomong, tapi bukan di ruang tamu, malah di layar. Curhat, nyindir, ngeluh, kadang bukan untuk didengar, tapi buat dilihat. Aku bingung, apakah semua orang udah capek bicara langsung? Ya, Bu, lihat deh status orang-orang ini. Kenapa, Nak? Ini loh ya, si Bagas nulis, katanya kalau orang rumah cuma bisa nyuruh doang, mending tinggal di kos. Ini juga, Budi bikin story, sampai jadi anak dengar, nurut, tetap disalahkan. Terus ini juga si Liam, dia bikin story, dia nulis, enak ya jadi tetangga sebelah, kelihatannya ramah tapi suka adu domba. Lah, itu nyindir siapa? Kayaknya buat Bu Mamar deh ya. Soalnya kemarin ribut waktu di toko sayur, terus dibuat story, jadi semua orang tahu. Dan anehnya lagi, malah yang nyindir dipuji, banyak yang bilang setuju banget. Aduh Gusti, zaman sekarang makin gampang mengeluarkan unek-unek, tapi sulit jaga perasaan orang. Dulu kalau punya masalah, kita duduk, ngobrol. Sekarang tinggal buka HP, kelar. Kelar deh. Ya itu, kadang aku juga kepengen nulis status, biar orang tahu kalau aku lagi capek. Biar ada yang nyaut, sabar ya. Kadang rasanya rumah ini terlalu diam. Bukan rumah ini yang diam, dunia yang terlalu gaduh, nak. Di luar sana, semua itu rebutan didengar. Tapi yang paling keras belum tentulah yang paling benar, ngerti? Dan yang jaga ketenangan bukan berarti lemah, tapi kuat menahan. Karena nggak semua hal harus diumbar. Tapi kalau semua orang begitu, apakah kita harus beda? Kadang justru karena semua orang itu begitu, kita harus tetap, nak. Kita nggak ikut rame-rame. Kita jaga pagar rumah ini loh. Nak, kamu tahu nggak? Yesus duduk di meja makan, walau dia tahu satu dari mereka bakal mengkhianatinya, dia nggak marah, nggak buka aib. Dia tetap duduk, tetap tenang, tapi tetap setia. Itu bukan lemah, itu kuat, nak. Berarti yang diam belum tentu kalah. Justru yang bisa tetap duduk di tengah gaduh itu, nak, itu yang menang. Karena dia tahu siapa dirinya dan siapa yang dia jaga. Aku pengen kayak gitu. Kalau dunia rame, semuanya terbuka, tapi aku pengen rumah ini tetap jadi rumah, bukan panggung tontonan. Yesus tahu akan dikhianati, tapi ia tidak berdiri, ia tidak teriak, ia tetap duduk di meja itu. Karena setia bukan soal siapa yang tidak menyakiti, tapi soal siapa yang tetap, walau tahu sakit itu datang menghampiri.
Ya, tadi aku pas beli telur di warungnya Bu Melati, di sana lagi rame banget ngobrolin Pak Darto. Ngobrolin apa, Nak? Katanya tadi Pak Darto minjem ke koperasi lagi. Motor belum lunas, mobil belum lunas, sekarang nunggak semua. Iya, Bapak dengar itu. Saya kira itu hanyalah kabar gosip. Tapi loh Pak, teman-temanku malah muji. Pak Darto keren sekarang naik mobil. Tapi Bu Melati tadi bisik-bisik. Katanya ada mobil tapi beli beras kok dicicil. Kalau hidup itu hanyalah tampilan, kelihatannya itu megah, nah. Tapi kalau pondasinya itu bolong dan rapuh, bisa-bisa ambruk itu. Kita ini loh ya, motor aja belum ganti sejak aku SMP. HP ya jadul, kadang juga minder. Yang penting itu bukan berapa tahun motormu lamanya. Yang penting adalah hatimu itu loh bisa tenang. Kok orang-orang sekarang lihat kemewahan sebagai tanda berhasil ya? Nah, itulah bahayanya gengsi. Kalau dipelihara di dalam hati, bisa bikin orang itu lupa mana itu untuk kebutuhan dan mana itu untuk pamer-pamer. Gini loh, Nak. Kredit motor itu belum kelar, kredit mobilnya nyusul, lalu pinjam sana, sini, buat tutup cicilan. Biasanya itu gali lubang, tutup lubang. Yang kelihatannya sukses, hidupnya itu mewah. Tapi kalau kebutuhan dapur murah marit nggak terpenuhi, itu gimana? Terus kalau ada yang bilang, malu anak Pak Arman masih naik motor tua, aku harus jawab apa? Jawab aja, Nak. Motormu itu biar jelek, asalkan tidak kredit. Itu yang paling penting. Kita hidup itu bukan dari tepuk tangan, tapi kita hidup itu dari usaha dan perjuangan. Itu yang paling penting. Contohnya Tuhan Yesus. Dia itu bakal disakiti, tapi dia nggak cari panggung. Dia tahu siapa yang mengkhianatinya dan siapa yang menyakitinya. Tapi dia nggak akan merebutkan bukti itu. Dia tetap di dalam posisinya karena dia tahu arah yang akan dijalaninya. Itulah Tuhan kita. Dan kita juga begitu, Nak. Bukan perkara paling cepet lah, tapi yang tahu atas dan tahu arahnya, itu yang paling penting. Di tempat ini, gengsi kadang lebih utama dari nasi. Yang belum pernah dibeli, dipaksa hadir demi gengsi. Yesus tahu siapa yang akan menusuk dari sisi. Tapi ia tidak lari, ia tidak marah, ia tidak cari simpati. Ia tahu jalannya dan ia tetap berdiri. Di tengah sorak dunia yang haus puji-puji, kami pun belajar. Diam, jujur, dan teguh berdiri. Kami tetap bukan untuk dilihat, tapi untuk berarti. Nah, kenapa wajahmu murung seperti itu?
Apa? Tadi teman-temanku bilang kalau belum punya iPhone belum level sama mereka. Tadi pas aku buka app yang lag, mereka diam. Tiba-tiba langsung ganti topik. Kamu merasa ditinggal. Bukan cuma ditinggal, Bu, tapi aku kayak nggak dianggap sama mereka. Lucunya bukan karena aku salah, tetapi karena aku berbeda sama mereka. Lalu kamu pengen ikut-ikut. Kadang aku juga pengen dianggap aktif dan punya barang seperti mereka punya, biar tenang. Apa itu betul-betul bikin tenang kamu, nak? Mungkin enggak, tapi kalau nggak punya, rasanya kayak kalah sama mereka. Kamu tahu, Re, Tuhan Yesus duduk satu meja dengan orang yang mau meninggalkannya, tapi tetap dia membasuh kaki mereka. Dia tahu bakal dikhianati, tapi dia tetap diam. Kalau kamu terus berusaha seperti mereka, kamu akan lelah dan kamu tidak jadi dirimu sendiri. Tapi gimana kalau aku sendiri terus? Bukankah lebih baik sendiri, tapi berarti. Jangan takut berbeda, Re. Takutlah kalau kamu kehilangan dirimu hanya karena ingin dianggap oleh lingkungan yang semu. Di dunia yang sibuk jadi serupa, aku sempat bimbang jadi berbeda. Mereka bilang, kalau tidak sama, kamu ketinggalan. Tapi Yesus tidak pernah terburu jalan. Dia tahu akan ditinggalkan. Tapi dia tidak sibuk membuktikan diri di hadapan. Dia tidak mencari sorak dan pujian. Dia tetap di jalur dan tujuannya. Dan kini aku mulai paham, yang tetap itu bukan yang paling cepat, tetapi yang tahu arah di tengah sesat. Aku pun belajar, bukan untuk bersinar di mata dunia, tapi untuk setia, meski tanpa suara. Lama nak kamu tadi di gereja? Iya ya, tadi semua orang sudah pulang, tapi aku balik lagi sebentar ke dalam. Ngapain, nak? Aku lihat satu pemandangan yang entah kenapa bikin dadaku sesak. Semua dekorasi udah setengah hancur, kertas warna-warni berserakan, snack di lantai. Terus aku lihat ada dua orang di pojok altar, diam-diam, pelan-pelan dia menyapu dan membersihkan gereja. Siapa? Masih kirain Pak Idris ya, bukan bersih-bersih gereja itu loh. Dia udah nggak ikut foto, nggak duduk di depan, nggak nyanyi, tapi dia datang terakhir buat bersihin semuanya. Setia dalam diam. Iya Bu, yang tadi paling rame udah pulang, yang paling bersuara udah upload hasil kerja mereka. Tapi yang paling tulus justru nggak kelihatan siapa-siapa. Aku cuma bisa berdiri di pojokan, malu. Kenapa kamu malu? Karena aku sibuk tampil, sibuk jadian aktif. Aku lupa siapa yang tetap di saat semua orang sudah selesai. Re, Yesus pun waktu semua murid lari tidak sendirian. Ada Yusuf Arimatea, ada Nikodemus. Mereka nggak ada saat berjamuan.
Tidak banyak bicara saat mujizat, tidak muncul saat Yesus dieluk-elukkan, tapi mereka muncul di saat paling gelap. Mereka mengangkat tubuh Yesus saat semua sudah menghilang. Dan mungkin hari ini, nak, Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus hadir melalui Mas Sigit dan Pak Idris. Ngerti? Dia nggak bertobat. Tapi hari ini aku merasa diberi pelajaran yang paling penting. Pelajaran apa? Bahwa yang paling tetap kadang artinya datang yang terakhir dan pulang yang paling lambat tanpa ada yang tahu. Di tengah sorak dan tepuk tangan, ia datang diam saat ramai menghilang. Tidak diundang, tidak disanjung, tidak disorot, dan tidak ada suara. Tetapi kasihnya nyata, setianya berbicara. Dan Yesus pun tak diantar dalam cahaya, tapi dihormati oleh yang dulunya diam saja. Karena yang setia bukan yang ramai berdiri, tapi yang tetap meski sendiri.